tahap baru dalam perekonomian global, di mana penggunaan internet dengan kecepatan yang tinggi melalui infrastruktur pemerintah yang bagus mampu menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa, baik dari Kosgoro maupun dari seluruh elemen kepemudaan bersatu menggunakan platform ini untuk berdagang, berusaha, dan memiliki jiwa ekonomi serta sosial sesuai dengan kebutuhan perjuangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanci Abdullah, Ketua PDK Kosgoro Provinsi Sumatera Utara. Saya Muhammad Hafiz, Sekretaris. Saya Dedi Arif, Bendahara. Saya Umar Bakti sebagai Biro OKK. Dan segenap keluarga besar Kosgoro Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro guna meningkatkan eksistensi organisasi. sekaligus sebagai penggerak bisnis berbasis gotong royong. Semoga ke depan Kosgoro semakin memberikan arti dan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga besar Kosgoro dan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosgoro Juang! Kosgoro Juang! Kosgoro Juang! Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Nafik Azir SE atas nama pimpinan kolektif Kosgoro Provinsi Jambi dan segenap keluarga besar Kosgoro Provinsi Jambi mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro guna meningkatkan eksistensi organisasi Kosgoro sebagai penggerak bisnis berbasiskan gotong royong. Semoga ke depan Kosgoro semakin memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hidup Kosgoro. Merdeka. Salam solidaritas. Selaku Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro Jawa Tengah, kami menyampaikan selamat atas launching aplikasi Kosgoro oleh pimpinan pusat kolektif Kosgoro. Aplikasi ini sangat penting untuk membantu para kader yang berada di dalam jajaran pimpinan daerah kolektif Kosgoro provinsi maupun kabupaten kota, juga gerakan dan lembaganya, juga Madiknas dengan berbagai sekolahnya. Selamat atas dilaunchingnya aplikasi ini. Mudah-mudahan membantu para kader untuk berkomunikasi secara intensif dan dinamis di organisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Saya Abdul Rasad Irwan, Ketua PDK Kosgoro Bekasi, mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro guna meningkatkan eksistensi organisasi dan selanjutnya dapat menggerakkan bisnis yang berbasis gotong royong. Semoga Kosgoro ke depan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Adnan, Ketua PDK Kosgoro Provinsi Banten. Atas nama MPO, pengurus dan anggota Kosgoro Provinsi Banten, mengucapkan selamat atas peluncuran aplikasi digital platform Kosgoro dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi anggota dan masyarakat dalam upaya membangun bisnis berbasis gotong royong.
Semoga kehadiran digital platform Kosgoro ini akan memperkaya sumber informasi yang bermanfaat bagi anggota Kosgoro, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Indriawan dan segenap keluarga besar relawan SAR dan penanggulangan bencana SAR Serbaguna Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro. Semoga ke depan Kosgoro semakin memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Afik Nam Jagat Samagram Suratiro Joyoningrat Lebur Tining Pangastuti. Salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suharti atas nama Kepala SMP Negeri 3 Ngagri dan segenap keluarga besar SMP Negeri 3 Ngagri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro guna meningkatkan eksistensi organisasi Kosgoro sekaligus sebagai penggerak bisnis berbasis gotong royong. Semoga ke depan Kosgoro semakin memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujarwanto atas nama PDK Kosgoro Kabupaten Jombang dan segenap keluarga besar Kosgoro Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro guna meningkatkan eksistensi organisasi sekaligus sebagai penggerak bisnis berbasis gotong royong. Semoga ke depan Kosgoro semakin memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gurhadi Kartasasmita atas nama direksi dan segenap keluarga besar PT Wisma Kosgoro mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro. Semoga Kosgoro semakin menguatkan perannya sebagai organisasi modern di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putra putri harapan bangsa, berjuang membangun negara, penjaga benteng Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warisno Ardio Suwarno selaku Ketua Kosgoro Kota Serang mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform yang diluncurkan oleh Kosgoro Pusat atau oleh pimpinan kita demi eksistensi dan kemajuan untuk menyumbangkan pemikiran kami semua demi kemajuan bangsa dan negara. Semoga Kosgoro selalu eksis dan mandiri serta selalu mengasihi dan memberi. Kosgoro sukses, maju, dan selalu bermanfaat untuk bangsa, negara, dan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Salam solidaritas. Kosgoro Indonesia satu, maju bersama untuk kita dan untuk rakyatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Haji Popi Purnama, Ketua PDK Kosgoro DKI Jakarta, dan segenap keluarga besar Kosgoro Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan kita semua, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Pengelola Afrika, Bapak Agus Suyu. Yang kami hormati CEO PT Kolektif Indonesia, Bapak Faisal Pranita. Yang kami hormati Ketua Umum PDK Kosgoro, Bapak Haji Hayono Ismail. Yang kami hormati Deputi Ketua Bapak Ahmad Jabari. Bu nggak punya headset ya, Bu? Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Dr. Haji Asri Sultan SSI. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kosgoro Bapak Harti Widodo. Dan juga ketiga yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sudah hadir baik offline terbatas maupun online melalui virtual Zoom. Senang sekali tentunya pada hari Minggu, tepat di tanggal 25 April 2021, kita semua sudah hadir untuk bersama-sama menjadi saksi dari sejarah Kosgoro dalam peluncuran aplikasi digital Kosgoro melalui IT membangun bisnis berbasis gotong royong. Dan juga mengawali acara pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
kami persilakan. Din. Tes. Din. Nggak ada. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Para ibu yang berbahagia, lebih lanjut kita mengalami acara kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Koskoro Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan, kita rencanakan, keluarga besar Kosgoro mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan pada siang hari ini, ya Allah, kami keluarga besar Kosgoro, ya Allah, pada bulan suci Ramadan ini, ya Allah, kami berniat suci untuk meluncurkan aplikasi digital platform Kosgoro, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dari ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami keluarga besar Kosgoro, ya Allah, bermunajat kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan kepada para pemimpin bangsa negeri ini, ya Allah, diberikan kesehatan, ya Allah, diberikan kekuatan, ya Allah, khususnya untuk meningkatkan, menguatkan ekonomi kerakyatan bangsa di negeri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami keluarga besar Kosgoro, ya Allah, memohonkan ampun kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan para pahlawan negeri ini, ya Allah, yang telah mendahului kami, ya Allah, khususnya pahlawan nasional Mas Isman, ya Allah, berikanlah ampunannya, ya Allah, dan berikanlah terang benderang di dalam kuburnya, ya Allah, dan berikanlah ampunan dalam menuju surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami keluarga besar Kosgoro, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada warga bangsa negara ini, ya Allah, yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID, ya Allah. Mudah-mudahan kami diberikan kekuatan dan diberikan kemudahan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, untuk memberikan kesejahteraan kepada bangsa rakyat Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu, ya Allah, hamba berserah diri, dan hanya kepadamu, ya Allah, hamba mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbi la yasha, wa min nafsin la tasba, wa min do'ai la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati masifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan bersama, Tuhan Yang Maha Esa, khususnya untuk Kosgoro dan juga seluruh anggota Kosgoro di seluruh Indonesia. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari pengelola aplikasi. Kami bersilakan kepada Bapak Andrew Surya. Speakernya mute tuh. Admin tolong speakernya di-on-kan. Pada kesempatan yang baik ini, juga tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan pada saudara-saudara umat Hindu yang baru kemarin melakukan upacara Kuningan. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami yang diberi amanah oleh PPK Kosgoro untuk mengelola aplikasi digital Kosgoro pada kesempatan ini memberikan laporan terkait aplikasi digital Kosgoro. Senang rasanya hari ini kita bisa berkumpul melakukan satu kegiatan, yaitu peluncuran aplikasi digital Kosgoro. Selama beberapa bulan kemarin, Kosgoro bersama partner yaitu PT Connexis Indonesia membahas konsep dan desain aplikasi digital yang tepat. Oh, di sana dengar kita ini. Oh, yang ini yang terjadi. Ini merupakan sebuah langkah besar bagi organisasi Kosgoro. Di era teknologi yang semakin canggih, maka perubahan akan semakin cepat terjadi. Kreativitas menjadi invensi dan kemudian menjadi inovasi. Terus bergulir dengan sangat cepat. Apabila kita tidak beradaptasi, maka perubahan tersebut akan menggerus organisasi. Peluncuran aplikasi digital Kosgoro ini adalah salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Saat ini kita memasuki era revolusi 4.0, di mana peran revolusi digital sangat besar dalam masyarakat, ditandai dengan penggabungan informasi dan teknologi dalam satu platform industri. Aplikasi digital Kosgoro ini mengakomodir perubahan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat saat ini, khususnya keluarga besar Kosgoro. Masyarakat yang tadinya berbelanja di pasar saat ini bergeser ke gadget. Komunitas yang tadinya lebih sering dengan tatap muka secara langsung saat ini bergeser menjadi tatap muka secara langsung sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Perubahan ini semakin terakselerasi dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu kami dari pengelola mempersiapkan berbagai macam fitur dalam aplikasi ini. Kami harapkan fitur-fitur tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan di masyarakat, khususnya keluarga besar Kosgoro. Aplikasi digital ini akan menyentuh sekolah-sekolah Kosgoro yang tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan konten-konten yang bersifat edukasi kebangsaan,
Tentunya ini sejalan dengan semangat revolusi mental yang digalakan oleh pemerintah. Selain itu, fitur-fitur ini juga menyentuh koperasi dan UMKM di bawah naungan Kosgoro. Salah satu fitur yaitu warung Kosgoro menyediakan tempat bagi berkembangnya UMKM dan koperasi di bawah Kosgoro untuk saling bertukar informasi dan mengembangkan pasar di antara sesama keluarga besar Kosgoro. Ini merupakan salah satu perwujudan dari semangat gotong royong yang menjadi perwujudan dari Tridharma Kosgoro, yaitu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Oleh karena itu tidak salah kita dengan adanya aplikasi digital ini akan mendorong keluarga besar Kosgoro untuk membangun bisnis berbasis gotong royong melalui IT. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PPK Kosgoro, Bapak Haji Haryono Isman, atas dukungan dan arahnya yang luar biasa. Kepada Bapak Sekjen PPK Kosgoro dan seluruh jajaran pengurus PPK Kosgoro atas masukan dan dukungannya. Serta tidak lupa, kami sampaikan penghargaan setingginya kepada Bapak Faisal dan tim PT Connexis Indonesia yang telah bekerja keras hingga larut malam demi terwujudnya aplikasi digital Kosgoro ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi niat kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Anugrah Suryo yang sudah memberikan kata sambutannya. Boleh kita berikan tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan juga sambutan dari CEO PT Connexis Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Faisal Bani Kaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Kami hormati Pak Haryono Isman dari Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, dan juga dari Pak begitu juga teman-teman yang berada di sini dan juga secara online menghadiri acara ini melalui Zoom. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak dan seluruh warga Kosgoro yang sudah memberikan kami kepercayaan. Dalam hal ini Connexis untuk membantu Kosgoro untuk beradaptasi dengan teknologi yang memang sekarang semua harus masuk ke teknologi digital. Dalam hal ini banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan dalam langkah-langkah ke depan. Semuanya dengan satu tujuan yang sama untuk membawa Kosgoro ini lebih maju, lebih solid, dan bisa membuat manfaat buat seluruh anggota, terutama anggota Kosgoro dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin demikian Pak sambutan dari saya. Sekali lagi kami sangat bangga dan bahagia dipercaya oleh Kosgoro untuk membantu dan bersama-sama dengan Kosgoro untuk mencapai Kosgoro yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faisal Bani Kaham yang menjadi di balik layar, betul ya Pak ya, dari aplikasi Kosgoro yang hari ini kita luncurkan. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum PPK Kosgoro. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Haryono Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Salam solidaritas. Yang saya hormati Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, anggota DPR RI Komisi 4, Mas Asikin Sultan, yang juga adalah Ketua PDK Kosgoro Sulawesi Selatan,
Yang saya hormati mitra dari Kosgoro, Direktur Utama PT Koneksi, Bapak Faisal, serta tim. Yang saya hormati para ketua umum, gerakan dan lembaga yang berhimpun di Kosgoro. Yang saya hormati dan saya banggakan, para ketua PDK Kosgoro. Yang saya hormati dan juga saya banggakan, Majelis Pendidikan Nasional Kosgoro, Induk Koperasi Kosgoro, Badan Pengembangan Usaha Ekonomi Kosgoro, dan tidak lupa pada sahabat saya yang saya banggakan, Mas Aan Nugraha, Ketua Tim Pengelola Aplikasi Digital Kosgoro, dan satu yang saya lupa, ini yang paling penting juga, yang kita hormati, Deputi Perkoperasian, Bapak Ahmad Dabadi. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan ini, PPK Kosgoro meluncurkan aplikasi digital Kosgoro dengan tema membangun bisnis berbasis gotong royong melalui informasi teknologi. Program ini diluncurkan karena Kosgoro sadar bagaimana perubahan terjadi dengan sangat cepat di dunia ini. Membuat berbagai upaya membangun kesejahteraan rakyat melalui ekonomi rakyat tidak semakin mudah, karena kita jauh dari memanfaatkan informasi teknologi. Kita memahami bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah musibah. Selama 1 tahun ini, kita mengalami perubahan gaya hidup yang luar biasa. Namun, pada sore hari ini, di Wisma Asisman, saya menyaksikan semangat Kosgoro tidak pernah paham, tidak pernah padam. Semangat kita tidak pernah padam, senantiasa berbuat, berkarya bagi bangsa Indonesia melalui terobosan informasi teknologi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, walaupun di tengah pandemi, ekonomi dunia tetap berputar. Demikian, ekonomi dunia juga berada di posisi yang perputarannya rendah dibandingkan di masa sebelum COVID-19. Seperti kita ketahui, setiap musibah, balik musibah selalu ada hikmah. Hikmahnya salah satunya adalah ternyata di pandemi COVID-19 penggunaan IT sungguh sangat luar biasa. Potensi usaha mikro, kecil, dan menengah tampil di media sosial. Tidak pernah terjadi di zaman normal, di mana WA digunakan untuk saling mempromosikan produk-produk yang ada di masyarakat secara bebas melalui media sosial. Berbagai usaha baru tumbuh. Berbagai startup tampil di media sosial tersebut. Ini adalah tanda baik bagi kebangkitan ekonomi rakyat. Demikian juga dengan koperasi. Koperasi dapat peluang besar untuk bangkit di era pandemi COVID ini dengan memanfaatkan informasi
teknologi. Dan oleh karena itu terima kasih kepada Bapak Ahmad Jabadi yang telah berkenan hadir yang nanti akan menjelaskan apa maksud daripada korporatisasi koperasi. Dan Kosgoro mendukung program itu. Tanpa korporatisasi koperasi Indonesia akan selalu jalan di tempat, bahkan mundur ke belakang. Sudah saatnya koperasi Indonesia bangkit menjadi kekuatan ekonomi nasional bersama usaha-usaha kecil menengah yang ada di tanah air. Bapak Ibu sekalian, program aplikasi digital Kosgoro ini juga diniatkan adalah untuk mendukung program pemerintah. Kita ketahui saat ini pemerintah sedang berusaha keras mengeradikasi COVID-19. Insya Allah pada waktunya COVID akan berakhir. Namun marilah kita pastikan paling tidak keluarga besar Kosgoro pada saat COVID-19 berakhir, potensi ekonomi Kosgoro yang ada di koperasi, yang ada di sekolah, yang ada di setiap usaha ekonomi Kosgoro, usaha mikro, kecil dan menengah harus bisa bangkit. Karena ini adalah langkah kecil untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. Apabila semua usaha ekonomi rakyat Indonesia ini bersatu, saling mendukung, membangun sinergi melalui gotong royong, maka kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita tidak perlu impor lagi terhadap berbagai barang yang sudah bisa kita buat di dalam negeri. Sampai hari ini masih kita impor barang-barang yang sebetulnya bisa kita produksi di dalam negeri. Nah, ini perlu kekuatan rakyat di bidang ekonomi. Sehingga dengan demikian, harapan PPK Kosgoro adalah kepada semua kader, semua anggota dan simpatisan, dukunglah program ini. Program ini mulai secara baik, dan tadi dijelaskan oleh ketua tim pengelola, Mas Aan, bahwa program ini diawali dengan warung Kosgoro, di mana bisa terjadi praktek jual beli di antara sesama anggota Kosgoro yang memiliki produksi, dan tentunya juga berbagai forum. Salah satunya adalah forum korporatisasi koperasi. Di digital ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan korporatisasi koperasi. Bagaimana kita merubah mindset, mental budaya kita mengelola koperasi selama ini, tidak menunjukkan kemajuan apapun dan berkontribusi kepada penguatan ekonomi Indonesia. Sehingga aplikasi digital ini akan memperkuat kemandirian anggota-anggota Kosgoro. Pada gilirannya, dia akan memperkuat kemandirian kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak boleh kita dijajah oleh barang impor, oleh budaya-budaya yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Disinilah kita membangun kekuatan itu. Kita tidak suka dijajah, tapi kita tidak boleh hanya berdiam diri, merenung, merasa sedih, tanpa bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat. Kita bisa berbuat banyak untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui penguatan ekonomi rakyat. Pada intinya, Bapak Ibu sekalian, para anggota dan simpatisan, melalui aplikasi digital Kosgoro ini, kita menunjukkan perlawanan terhadap berbagai hal yang bisa memperlemah ekonomi dan ketahanan Indonesia. Untuk itu, pada tim pengelola
digital Kosgoro ini, saya ucapkan selamat bekerja. Ini bukan tugas mudah, karena kalian harus memberikan pelayanan yang terbaik, tidak boleh kalah dengan pelayanan yang sudah ada di media sosial saat ini. Kita mulai secara sederhana dulu, namun nanti peningkatannya juga tentunya akan menjadi lebih besar, dan dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan digital ini melayani potensi ekonomi yang ada di keluarga besar. Demikian yang saya dapat sampaikan, dan atas dukungan dari Bapak Menko PMK, dari Menteri Pertanian, Mas Sahrul Yassin Limpo, yang juga adalah kader Kosgoro, Mas Asikin Sultan, Mas Sahrul dari Partai Nasdem, Mas Asikin dari Partai Gerindra, di Kosgoro semua partai ada. Mas Aan ini kalau nggak salah dari Partai Demokrat. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua ada di kita. Nah, ada juga dari PAN. Jadi di kita multi partai. Namun di Kosgoro haram. Hukumnya bicara partai. Kita bicarakan adalah bagaimana membangun kekuatan bagi ketahanan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua Umum PPK Kosgoro Bapak Haji Ayono Isman yang sudah menciptakan inovasi yang sangat luar biasa bersama tim dari Kosgoro, meluncurkan sebuah platform digital yang tentunya kita berharap tidak hanya membawa manfaat bagi organisasi yaitu Kosgoro, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh anggota Kosgoro di seluruh Indonesia. Kita mau memberikan tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa untuk tim dari Kosgoro Pusat. Dan juga tentunya kita akan mendengarkan sambutan dari Deputi Perkoperasian Kemenkop dan UKM. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenkop PMK, Bapak Nyoman Syida. Selamat datang Bapak. Selamat menikmati acara kita pada siang hari ini, dan kami persilahkan kepada Deputi Perkoperasian Kemenkop dan UKM, Bapak Ahmad Zabadi, untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Ketua Umum PPK Kosgoro, Bapak Haji Ayono Isman, yang terhormat Bapak Menteri PMK, Menko PMK, Bapak Menteri Pertanian, hadir secara virtual. Yang terhormat Bapak Dr. Asikin Sultan, Bapak Ketua Pengelola Digital Kosgoro, kemudian Direktur dan seluruh pimpinan Kosgoro dan anggota, baik yang hadir secara offline maupun online, yang kami hormati. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya kemarin di WA oleh Pak Ayono hadir secara offline. Saya terus nggak berani untuk katakan nggak bisa, takut kualat. Ya, meskipun saya tadi juga lapor bahwa sore kebetulan ada jadwal, ternyata bisa berkesesuaian, alhamdulillah. Dan saya kemudian yang kedua juga merasa dapat kehormatan menyampaikan sedikit penjelasan terkait program yang saat ini sedang menjadi salah satu program prioritas di Kementerian Koperasi dan UKM terkait bidang koperasi. Saat ini kita sedang mengembangkan apa yang kita sebut dengan korporatisasi petani melalui koperasi.
Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden bahwa beliau melihat tani, kemudian kebun, ternak, nelayan selama ini tidak banyak menikmati dari satu proses bisnis yang berkembang, yang dilaksanakan, yang berhubungan langsung dengan para petani. Malah boleh dikatakan mereka seringkali malah menjadi pihak yang dirugikan. Padahal kita juga tahu bahwa dalam berbagai kebijakan pemerintah sebelumnya selalu menempatkan para petani, khususnya yang bergerak sektor pangan, ini pada posisi yang selalu diinginkan mendapatkan nilai tambah, hormat, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Hingga berbagai skema kemitraan khususnya yang kita kenal dulu namanya dengan pola PIR, pola plasma, inti plasma, ya, yang banyak terutama dikembangkan di sektor petani, yang usaha yang dijalankan oleh petani yang berhubungan dengan perusahaan besar, katakanlah misalnya di sawit, lama berjalan dalam di sektor perikanan juga demikian. Tapi kita masih melihat bahwa baik di sektor pertanian, di sektor perkebunan, di sektor perikanan, tidak banyak di antara petani ini yang perangkat kesejahteraannya secara kolektif. Mungkin ada satu dan beberapa yang di antara mereka yang meningkat kesejahteraannya, tetapi secara umum tidak terjadi proses penguatan ekonomi kolektif oleh Presiden korporasi. Sebenarnya lalu arahan pada suatu kesempatan ratas di mana Bapak Menteri Koperasi Pak Teten menyampaikan kepada kami menegaskan bahwa Presiden menegaskan kepada Menteri Koperasi untuk melakukan satu program korporatisasi pangan atau korporatisasi petani melalui dalam hal ini sebenarnya juga dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang sudah menjadi kebijakan strategis oleh Bapak Presiden Jokowi dalam 5 tahun terakhir sebetulnya, yaitu kebijakan perhutanan sosial dan tanah objek reformasi agraria. Kita tahu bahwa pada era Jokowi di era pertama dan sekarang dilanjutkan itu ada kebijakan tidak lagi lahan-lahan produktif yang semula dikuasai oleh perusahaan utamanya swasta dan BUMN yang masa kelolanya sudah habis, itu tidak lagi diperpanjang dan kemudian diserahkan kepada rakyat di sekitar area perhutanan sosial ini untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sebuah potensi ekonomi yang diharapkan dapat mampu meningkatkan secara kolektif kesejahteraan petani di sekitar hutan. Kita ketahui bahwa sudah ada 12,7 hektar, 12,7 juta hektar, kemudian ada 4,5 juta hektarnya sekarang ini sudah diserahkan ke masyarakat di sekitar perhutanan sosial, di mana kemudian ini sebagai bagian dari proses redistribusi aset sebetulnya, tetapi lebih dari itu sebetulnya adalah diinginkan kemudian ada optimalisasi bagaimana lahan-lahan yang sudah diserahkan, yang sudah dikelola
oleh rakyat ini dapat dimaksimalkan, memberikan nilai manfaat besar luas bagi petani. Karenanya kemudian kami ditugas oleh Bapak Menteri kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, KLHK. Minggu yang lalu kami juga baru bertemu dengan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan, dan kita kemudian menyepakati insya Allah ada 11 titik kawasan yang akan kita sudah akan dikembangkan sebagai model dari korporatisasi pangan melalui koperasi. Dua di antaranya memang sudah menjadi target kita, 4 bahkan, dua sudah fix lahannya, yaitu Lumajang, 4.200 hektar di sana. Insya Allah kemudian pengelolaannya dalam rangka untuk pengembangan sapi perah dan susu oleh Koperasi Tani Makmur. Sementara masyarakat di sana masih baru mendapatkan 4.450 hektar, tapi dalam rangka pengembangan berikutnya ini disediakan 4.200 hektar untuk ketersediaan pakan, sekaligus juga untuk meningkatkan populasi petani yang sekarang ini rata-rata memiliki 4 ekor untuk kita tingkatkan menjadi rata-rata 10 ekor. Dan di anggota koperasi yang saat ini berjumlah 1.950 orang itu sudah menerapkan satu apa yang mungkin disebut sebagai integrated farming, karena seluruh potensi yang ekonomi yang berkembang yang ada di sapi perah dan susu ini, termasuk limbahnya sudah dimanfaatkan biogas, hingga ada 950 kakak yang sekarang sudah tidak lagi memerlukan menggunakan LPG 3 kiloan, karena sudah terhubung dari kandang sapinya masing-masing untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak rumah tangga. Kemudian juga untuk listrik, lokasi yang memang terbatas tapi sudah bisa digunakan. Ini kemudian kami akan masuk, salah satunya di dalam program ini adalah untuk meningkatkan populasi yang sekarang rata-rata 4 ekor kakak ini, kita akan coba dorong tingkatkan menjadi 10 rata-rata. Kami juga ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam hal ini, tentu dalam hal pembinaan teknis terkait dengan sapi ternaknya ini Kementerian Pertanian yang nanti sektornya. Tetapi untuk penambahan populasi ini kami ada lembaga pengelola bergulir untuk samping untuk menambah membiayai penambahan populasi sapi, juga untuk investasi di pengolahan. Kita sudah siapkan, dan memang ini bukan hibah, tetapi ini kredit, tapi dengan tingkat bunga yang relatif sangat rendah, 3% kredit. Jadi kira-kira jatuhnya sekitar 1,8% di tingkat petani. Untuk ini sedang kita koordinasikan intensif, insya Allah ini menjadi satu prioritas pertama. Kemudian yang kedua di Garut untuk kopi dan pisang, ada 400 hektar yang sudah dialokasikan dari perhutanan sosial ini. Ada beberapa yang saya kira ini sekarang sifatnya masih Pak Hayonus saya lapor. Jadi beberapa titik itu sebenarnya belum memiliki kesiapan koperasi. Katakan misalnya di Majalengka dan Indramayu, rencana kita masing-masing 400 hektar untuk mangga. Kami kebetulan untuk hortikultura relatif khususnya di pisang, kami sudah memiliki yang baik. Karena setiap pengembangan korporatisasi petani ini
kita berpikir menyiapkan lebih dulu sisi pasarnya, market off-taker. Hingga misalnya untuk pisang, misalnya kita sudah bekerjasama dengan swasta yang sekarang menjadi eksportir nanas terbesar di dunia. Dan ini perusahaan anak bangsa kita GGP, Giant Pinipro, yang juga kemudian sudah sekarang ini juga sedang mengembangkan ekspor pisang. Dan kami ada role model yang bagus yang saya kira boleh jadikan semacam benchmark untuk teman-teman koperasi di Guru, yaitu di Tanggamus, Koperasi Hijau Makmur Tanggamus mengelola lahan rakyat 400 hektar tersebar, tidak dalam satu kawasan, tapi tersebar, tapi dikonsolidasikan melalui koperasi, dan ini sudah dalam setahun terakhir ini sudah melaksanakan ekspor pisang ke berbagai negara. April ini kami sudah tembus 3 juta. Dan untuk pisang memang permintaan dunia sangat tinggi. Insya Allah ini juga akan banyak diserap, dan karenanya kita sedang mengembangkan di Garut. Kemudian Pak Sofyan Jalil, Menteri ATR Kepala BPN, juga minta yang di Sukabumi dalam rangka Torah, karena objek reformasi agraria. Sana ada 380 hektar sudah disiapkan untuk 1.230 KK Sukabumi, di mana masing-masing KK itu sudah mendapatkan tanah lahan olahan 200 meter. Dan ini cukup memadai karena dikonsolidasikan di samping 380 hektar kawasan plus 200 meter yang dimiliki oleh masing-masing KK, sehingga cukup bahkan sangat luas. Nah, ini kita sedang melakukan penilaian pendampingan bersama dengan GPT, karena ini memang pisang. Kalau pisang partner kita memang GPT. Kami juga yang juga menjadikan prioritas ke depan ini adalah sebenarnya di sektor perikanan. Berdasarkan undang-undang Cipta Kerja ini kan sudah membuka satu kesempatan baru bagi koperasi sekarang juga bisa kembali mengelola TPI. Kan sudah terakhir koperasi mengelola TPI itu di 98, 99, itu reformasi otonomi daerah, lalu kemudian TPI diambil alih oleh Pemda dan dikelola oleh dinas. Seiring dengan itu lalu cukup banyak koperasi-koperasi mina perikanan yang tumbang. Di Jawa Tengah misalnya di Pekalongan itu ada koperasi dulu sangat besar, koperasi Makaryo Mino. Itu tumbang karena begitu diambil TPI, lalu kemudian anggota tercerai-berai, akhirnya lalu tidak konsolidasi. Mungkin dalam rangka untuk target PAD-nya bisa saja tercapai, tetapi sesungguhnya dari sisi nilai tambah yang bisa didapatkan oleh petani nelayan melalui satu proses konsolidasi yang dikembangkan, semula dapat diharapkan dikembangkan melalui koperasi hilang. Karena bukan hanya TPI-nya saja terpenting di situ, karena dengan mengelola TPI, bisnis turunan dapat dikembangkan di sana, termasuk kemudian koperasi dapat kemudian mengelola bisnis baik ikan olahan maupun ikan segar. Ini juga dalam konteks ini kebetulan dalam kebijakan Pak Menteri memang kita termasuk ini untuk mendukung program korporatisasi pangan melalui koperasi ini, LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi dan UMKM, 100% sejak tahun 2020 sampai ke depan ini untuk koperasi, dan hanya untuk koperasi. Cukup banyak, tahun kemarin kita menyalurkan 2,7 triliun. Tahun ini sekitar yang sama, tetapi Pak Menteri akan coba untuk dorong mendapatkan kepercayaan nanti Presiden dan
ada penambahan lagi. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah kesiapan koperasi. Kesiapan koperasi untuk memanfaatkan ini, karena koperasi yang ingin kita kembangkan adalah koperasi yang masuk dalam ekosistem bisnis global. Artinya ini masuk dalam suatu yang kita sebut dengan rantai pasok. Selama ini di petani dan koperasi hanya di hulu. Proses nilai tambah berikutnya dinikmati oleh investor, oleh swasta. Sawit contohnya, petani hanya menikmati saat panen TBS saja. Koperasinya hanya berperan sebagai hub. Nah, ketika panen TBS diangkut, ini ada ketergantungan jarak, kondisi jalan dan sebagainya, sehingga seringkali begitu hasil panen sampai ke pabrik CPO, katakan misalnya, itu sebagian dari panen TBS-nya ini rusak sehingga tidak masuk kriteria yang dapat diabsorb oleh pihak pabrikan. Diangkut mau dibawa pulang udah nggak mungkin dan tidak bisa diolah. Tapi bagi pabrikan begitu ditinggal, mereka bisa memanfaatkan karena turunan dari TBS ini kan banyak, bukan hanya CPO, tapi yang lain-lainnya, yang kemudian dihitung oleh 16 koperasi di daerah Rohul di Riau. Mereka mengalami kerugian puluhan miliar, tapi nggak berdaya karena juga nggak bisa mereka olah. Ini yang kemudian kita sedang menggarap menjadi intinya percontohannya, pilotingnya itu adalah Pelalawan. Untuk koperasi juga dapat melakukan investasi membangun pabrik CPO dan sekaligus IPO sebagai bauran bahan baku biogas dengan off-takernya Pertamina. Yang kita hitung, tetapi memang ada persoalan terus saja untuk koperasi-koperasi kita ini, terutama adalah kapasitas. Karena untuk dapat mengembangkan ada sebuah korporasi seperti ini, kapasitasnya memang. Karenanya lalu proses pendukung sebagai strategi yang kita kembangkan adalah melakukan merger koperasi. Pelalawan sekarang ada 9 di 1 kecamatan, ada 9 koperasi di 2 kecamatan. Kami sedang dorong untuk proses merger atau di koperasi disebut amalgamasi. Ini yang kemudian sehingga nanti kapasitasnya menjadi lebih besar, jumlah anggotanya otomatis juga akan bertambah seiring dengan konsolidasi seluruh anggota dari koperasi yang tergabung, dan potensi yang dapat dikembangkan menjadi lebih kuat. Dan di situ kemudian dari kami itu akan masuk dengan dukungan tetap dengan pertimbangan dari pendekatan bisnis. Karenanya prasyarat lain ini menjadi satu prasyarat atau pertimbangan utama turunnya dukungan, terutama dari sisi dukungan pembiayaan yang kami siapkan melalui LPDB, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi. Kami lapor tahun kemarin bahkan Pak Asudin itu koperasi kita, LPDB kita bisa membiayai satu koperasi 150 miliar. Ini tidak ada masalah. Artinya sepanjang visible, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi sangat dimungkinkan. Tetapi tetap ini adalah dalam kerangka bisnis. Karenanya bisnis plan menjadi sangat penting. Karenanya itu lalu saya kira hari ini dengan peluncuran aplikasi digital sebagai bagian cara kita untuk mendorong koperasi masuk dalam ekosistem bisnis modern, ini satu langkah strategis. Saya ingin mengundang Pak Hayono dengan jajarannya untuk sekali lagi saya berharap betul memang ada piloting yang bisa kita kembangkan
nasabahnya Pak 1, 2, 3 koperasi sebagai pengembangan model korporatisasi petani melalui koperasi. Sehingga kalau nanti kita berhasil mewujudkan 1, 2, atau 3 koperasi dengan komoditas yang mungkin berbeda-beda, ada yang di perkebunan, ada yang mungkin di pertaniannya, mungkin juga ada yang di perikanan. Ini kemudian kalau ini ya harus berhasil. Ya, keberhasilan ini bisa menjadi role model benchmark bagi pengembangan korporatisasi petani melalui koperasi secara lebih masif. Saya kira ini gambaran singkatnya dari apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat saya berharap betul pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan agar kami bisa dapatkan dukungan dari Kosgoro dalam rangka untuk melakukan korporatisasi pangan melalui koperasi. Sekali lagi karena ada sekarang ini 9 titik sedang kita tentukan sepakati wilayahnya, daerahnya dengan Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mudah-mudahan dari situ nanti ada 1, 2. Saya kira demikian dan saya sekali lagi mengucapkan selamat pada Kosgoro yang hari ini meluncurkan aplikasi digital Kosgoro. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam, Medok Kosgoro. Nah, sudah ada yang langsung menjawab itu ya Bapak Ahmad Zabadi. Itu kami langsung saja mengundang Bapak Ahmad Zabadi. Silakan Bapak boleh ke tengah untuk kita meluncurkan platform digital didampingi dengan keempat Bapak yang lainnya, Bapak Anugrah Suryo, Bapak Faisal Bani Kaham, Bapak Haji Hayana Isman dan tentunya Bapak Dr. Haji Asikin Sultan Ramasi. Dan seluruh tamu baik virtual maupun offline yang sudah hadir, inilah dia saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan sebuah inovasi terobosan yang luar biasa dari Kosgoro, peluncuran aplikasi digital Kosgoro.
aplikasi digital Kosgoro sudah berjalan dengan lancar. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, seluruh tim Kosgoro maupun anggota dari Kosgoro. Jadi untuk seluruh anggota ditekankan sekali lagi ya, untuk yang belum mendaftar, boleh langsung di-download aplikasinya, baik di Android maupun di Apple sudah tersedia. Silakan di-download karena nantinya nomor induk keanggotaan akan diterbitkan melalui aplikasi ini. Jadi biar Anda semua terdaftar dan resmi menjadi anggota Kosgoro. Dan selanjutnya kita Edop Kosgoro dari rekan-rekan baik dari Kosgoro maupun rekan-rekan lain pada acara siang hari ini. Silakan. Kosgoro mantap. Baik, kita di sini masih memiliki Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Bapak Nyoman Syida. Masih ada Bapak? Boleh kita mendengarkan bersama ya Bapak ucapan selamat dari Bapak atas peluncuran digital aplikasi milik Kosgoro. Halo, masih ada Bapak? Sudah tidak ada ya? Baik, Bapak langsung saja menyaksikan video ucapan selamat dari seluruh rekan-rekan yang mendukung peluncuran digital aplikasi milik Kosgoro pada siang hari ini. Oh baik, kita sedang mengintip terlebih dahulu partisipan yang masih hadir. Mungkin untuk Bapak Alfredo dari Kemenko PMK, Asisten Deputi Kemenko PMK Bidang Revolusi Mental. Boleh Bapak memberikan sedikit ucapan selamat, banyak juga nggak apa-apa sih Pak. Ya. Bapak Alfredo. Baik. Halo. Ya, hadir Mbak. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Kosgoro, Bapak Hayun Isman, dan Bapak Ibu, ada Bapak Deputi dan yang lainnya. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tentunya kami mohon maaf tidak bisa hadir langsung Bapak-Bapak Ibu karena sementara juga pada saat yang sama sedang bertugas. Dan juga sedang Pak Menko PMK juga sedang bertugas di luar kota dan meminta kami untuk menghadiri kegiatan ini. Tentunya tidak lain adalah apresiasi yang sangat besar untuk peluncuran aplikasi digital Kosgoro ini yang dapat kami sampaikan, karena juga ingin kami sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, kontribusi daripada upaya-upaya yang dilakukan ini merupakan satu hal yang nyata bagi pemerintah, khususnya kalau dilihat dari tadi apa yang kami dapatkan informasi, aplikasi ini akan berkaitan dengan sektor pendidikan dan juga usaha ekonomi atau perkoperasian. Dalam konteks pelaksanaan revolusi mental, Pak Ketua Umum memang disebutkan juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas insan Indonesia menjadi lebih mandiri melalui gerakan Indonesia Mandiri. Di dalamnya juga sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada RPJMN untuk tahun 2020 sampai 2024 itu diamanatkan pengembangan soal kelembagaan dan SDM perkoperasian. Tentulah hal ini sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari Kosgoro, khususnya melalui peluncuran digitalisasi aplikasi Kosgoro ini. Kami akan berupaya untuk terus mendukung, dan kami sudah coba juga mengadakan koordinasi dengan staf Bapak Ketua Umum melalui Pak Hari untuk nanti kita bagaimana caranya dengan juga bersama-sama dengan Bapak Deputi dari Koperasi UMKM
kita coba memperkenalkan hal ini lebih luas kepada masyarakat, khususnya teman-teman muda yang perlu kita tingkatkan lagi pemahaman atau mungkin inklusi mengenai koperasi ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua Umum dan Bapak Ibu sekalian warga Kosgoro, dan kita harapkan nanti aplikasi ini dapat bermanfaat sebanyak mungkin, seluas mungkin, tidak hanya untuk warga Kosgoro tapi juga untuk masyarakat luas. Demikian, sekali selamat Bapak Ketua Umum dan Bapak Ibu warga Kosgoro. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Alfredo, sehat selalu. Salam solidaritas Bapak. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video ucapan selamat dari rekan-rekan Kosgoro yang lain. Selamat menyaksikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, mengucapkan selamat atas peluncuran aplikasi digital platform Kosgoro. Semoga dengan terobosan dan inovasi baru ini dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada anggota dan masyarakat melalui peningkatan jaringan database yang lebih akuntabel, efektif, efisien. Pada kesempatan ini, saya juga berharap dengan hadirnya aplikasi digital platform ini juga dapat mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Melalui pemanfaatan teknologi digital, bersama-sama kita bergotong royong memperkuat produk dalam negeri. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Silakan, masih ada juga video ucapan selamat dari rekan-rekan Kosgoro yang lain yang tentunya ikut mendukung ya inovasi yang luar biasa dari Kosgoro. Kita putra putri harapan bangsa, berjuang membangun negara, menjaga benteng Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warisno Harjo Suwarno selaku Ketua Kosgoro Kota Serang mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform yang diluncurkan oleh Kosgoro Pusat atau oleh pimpinan kita demi eksistensi dan kemajuan untuk menyumbangkan pemikiran kami semua demi kemajuan bangsa dan negara. Semoga Kosgoro selalu eksis dan mandiri serta selalu mengasihi dan memberi. Kosgoro sukses, maju, dan selalu bermanfaat untuk bangsa, negara, dan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Salam solidaritas. Kosgoro Indonesia satu, maju bersama untuk kita dan untuk rakyatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Haji Popi Purnama, Ketua PDK Kosgoro DKI Jakarta, dan segenap keluarga besar Kosgoro Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat atas peluncuran digital platform Kosgoro guna meningkatkan eksistensi organisasi sekaligus sebagai penggerak organisasi
yang berbasis gotong royong. Semoga ke depan Kosgoro semakin memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Kami dari Generasi Muda Kosgoro bangga karena sebentar lagi kita akan memiliki satu platform media menjangkau kader di seluruh Indonesia lewat peluncuran digitalisasi IT. Kami berharap digitalisasi ini belum memasuki tahap baru dalam perekonomian global, di mana penggunaan internet dengan kecepatan yang tinggi melalui infrastruktur pemerintah yang bagus mampu menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa, baik dari Kosgoro maupun dari seluruh elemen kepemudaan. Bersatu menggunakan platform ini untuk berdagang, berusaha, dan memiliki jiwa ekonomi serta sosial sesuai dengan satu lagi aplikasi pembiayaan, Pak Ketum. Aplikasi pembiayaan penting itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanci Abdullah, Ketua PDK Kosgoro Provinsi. Aplikasi pembiayaan penting itu. Baik, itulah dia video ucapan selamat dari rekan Kosgoro, dan saat ini di offline kita sudah ada sesi foto bersama. Dan nanti kita juga akan membuka sesi diskusi ya. Silakan disiapkan untuk para partisipan yang mungkin ingin bertanya ataupun ingin mengucapkan dan menyampaikan sesuatu kepada Kosgoro Pusat. Nanti akan langsung dipimpin oleh ketua kita, Bapak Haji Hayyana Isman, untuk diskusi dengan seluruh Oke, kita akan diskusi dengan Mas Dodo. Silakan untuk para partisipan yang mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh raise hand ya. Boleh, Pak. Kita tahu ya. Saya. Itu langsung dibuka. Albert. Untuk di-unmute. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang raise hand ya? Raise hand. Ada yang raise hand tuh. Bapak Albert. Raise hand. Silakan. Ini Pak siapa nih depan nih? Ya, silakan. Bapak sudah. Yang moderator siapa? Oke, suara Pak siapa nih yang di depan nih? Sedang ada acara lain nih, Mbak. Albert. Silakan Bang Albert. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam solidaritas yang nggak pernah terputus suara Pak. Halo? Bapak Albert, mungkin videonya bisa diaktifkan Bapak supaya kita semua bisa langsung menyapa Bapak dengan live. Siap. Lebih jelas. Saya tadi ke situ, cuman keramaian, takut kena COVID. Gimana Bang Albert? Ada yang ditanyakan Bang Albert, apa kabar nih? Sehat-sehat?
Pak, ini aplikasi sudah bagus. Saya lihat sudah mumpuni lah, udah kelas nasional nih Pak. Terima kasih. Tinggal satu lagi Pak. Ini pembiayaan aplikasi pembiayaan juga penting Pak. Aplikasi pembiayaan ya nanti. Misalnya Bapak bekerja sama dengan BRI online atau BCA online dan sebagainya itu juga bisa termasuk yang penting di dalam UKM itu Pak. Banyak nggak jalan gara-gara modalnya nggak ada Pak. Terima kasih atas masukannya Bapak Albert. Jadi memang itu sudah kami pikirkan mengenai selain transaksi jual beli dan PPOB, kami juga sudah memikirkan bagaimana ke depan transaksi-transaksi yang terjadi di antara keluarga besar Cosgoro itu juga disupport oleh lembaga pembiayaan. Namun yang paling utama saat ini adalah yang paling penting bisa dilakukan registrasi anggota terlebih dahulu, kemudian anggota melakukan kegiatan secara aktif di dalam aplikasi ini, maka ke depan tidak mustahil keinginan untuk mendapatkan support dari lembaga pembiayaan pasti akan kami lakukan. Demikian. Tapi masukan yang sangat luar biasa ini. Satu lagi Pak, lagi untuk bisa daya saing Pak, ada penjaminan dari market Pak ya. Itu yang penting Pak. Jadi banyak produk ini tidak bisa memarketkan, tidak bisa menjual Pak. Satu lagi yang penting juga Pak, kalau bisa aplikasinya itu ada juga mutunya Pak. Jadi ada jaminan mutu, standar SNI dan sebagainya itu juga penting Pak. Pendampingan itu yang penting Pak. Melalui online kan pendampingan bisa Pak. Ya. Jadi kalau mengenai mutu, setiap tenan anggota Cosgoro yang membuka produk warung Cosgoro itu sebelumnya akan dilakukan verifikasi oleh kami sebagai admin pengelola. Jadi tidak sembarang produk itu bisa dimasukkan. Tentunya barang-barang yang secara legal dilarang oleh pemerintah tidak bisa dipasarkan di sini. Kemudian barang-barang yang secara kualitas juga berisiko tidak bisa dipasarkan di sini. Jadi memang mengenai masalah kualitas tadi kami juga menjadi perhatian khusus. Terkait persaingan, kembali ini adalah pasar. Pasar ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari Cosgoro, oleh orang Cosgoro, dan untuk warga Cosgoro. Jadi balik kembali ke kita. Kalau kita memanfaatkan aplikasi ini dengan optimal, otomatis kita akan menang dibandingkan yang lain. Banyak sekali aplikasi sejenis. Ada Lazada, ada Tokopedia kalau kita boleh menyebut nama, atau ada OVO dan segala macam. Tapi mereka apa? Mereka memberikan keuntungan untuk siapa? Untuk mereka, bukan untuk Cosgoro, bukan untuk anggota kita. Jadi kembali lagi kepada kita. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Mari kita besarkan bersama-sama aplikasi digital ini untuk kemaslahatan organisasi dan anggota. Demikian yang bisa kami tambahkan. Baik, terima kasih ya Bang Albert. Sudah oke ya dengan semua tadi pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Mas Al. Selanjutnya kepada partisipan yang lain kita berikan kesempatan kepada Ibu Surati. Bang Albert atas masukannya ya. Sukses selalu. Oke, terima kasih banyak. Terus. Silakan nih. Maju terus. Surati. Ibu Surati, halo. Bisa mendengarkan suara saya, Ibu Surati? Ada lagi yang lain mungkin? Silakan raise hand-nya. Kayaknya mau dipanggil. Oh, ada nih. Kan aku raise hand mau. Ibu Surati, Tapi mungkin iso. suaranya bisa ditampilkan Ibu supaya kita semua bisa menyapa Ibu. Gak usah kau. Aku mau kan. Oke, Ibu Surati sudah siap? Nggak apa-apa, kalau ada video atau Bapak Mahfud Malik sudah siap? Sudah siap Ibu. Oke, Bapak Mahfud Malik ya, silakan. Kita berikan kesempatan dulu ya kepada Bapak Mahfud Malik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya berada di bawahnya Ketum Baroto, GMK Cosgoro, dan kebetulan saya sekjen koperasi yang dibentuk oleh Cosgoro. Mungkin yang ingin kami pertegas, mungkin ini Pak, yang mengenai
korporatisasi pertanian. Koperasi. Pak, makan cabai Pak, dikit Ya, Pak. apa maksudnya tadi itu korporitasi apa? Bingung saya. Ambil pisang Pak, pisang, makan pisang Pak. sebentar Pak. Korporatisasi. Ya, agak bingung nyebutnya itu Pak. Istilahnya mengkorporisasikan koperasi lah Pak ya, itu prinsipnya Pak. Mungkin yang ingin kami tawarkan mungkin dari kami pengurus koperasi yang ada di GMK Kosgoro sangat siap Pak untuk di daerah Sulawesi Selatan. Dengan anggota yang sudah kita miliki, pengalaman yang sudah ada, insya Allah dari koperasi GMK Kosgoro siap menjadi role model Pak. Mungkin itu masukan Pak buat Kosgoro. Mantap. Terima kasih Pak Malik ya, dari Makassar ini ya. Mantap. Ya, GMK Kosgoro Pak. Apa kareba? Ya. Apa kareba? Memang kebetulan beberapa kali saya ikut dengan Bapak Ketua Umum melakukan audiensi dengan Departemen Koperasi, dengan Bapak Menteri Koperasi, kemudian dengan Bapak Deputi Bidang Perkoperasian Bapak Zabadi tadi. Memang dari Departemen Koperasi ada program nasional yang seperti saya tadi sudah dijelaskan sama Bapak Zabadi secara panjang lebar. Ada program untuk meningkatkan kelas petani-petani yang selama ini tradisional menjadi petani berkoperasi yang bersifat korporasi. Jadi koperasi yang modern. Nah, betul Pak. Betul. Koperasi yang modern ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama pemaparan dari Bapak Zabadi bahwa korporatisasi koperasi ini sangat sejalan dengan aplikasi digital Kosgoro. Karena apa? Aplikasi digital Kosgoro ini salah satu platform yang mendukung mengenai pembahasan tentang koperasi. Jadi dengan adanya aplikasi digital, saya harapkan teman-teman GMK khususnya bisa memanfaatkan, kemudian kita bisa berhimpun bersama-sama untuk kita sambungkan dengan Departemen Koperasi. Karena dananya dari Departemen Koperasi, kebijakannya jelas, tinggal kitanya yang menangkap secara serius. Dan baik Pak. Kosgoro dengan aplikasi digitalnya siap mensupport teman-teman khususnya GMK yang ada di Sulawesi jika memang ada seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Malik. Baik, terima kasih Bapak Mahfud Malik, dan juga tentunya dengan diskusi diakhiri dengan Bapak Mahfud Malik berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini di acara peluncuran digital Kosgoro, yang tentunya kita berharap mendapatkan manfaat untuk kita semua, baik untuk Kosgoro dan juga tentunya untuk seluruh anggota. Jadi jangan lupa ya kepada seluruh anggota Kosgoro untuk langsung mendownload nih, baik itu di Android maupun di Apple Store sudah ada ya, Mas ya. Langsung di-download, didaftarkan, dan nanti akan ada nomor induk anggota Kosgoro. Jadi Anda langsung terdaftar menjadi anggota Kosgoro secara resmi. Dan juga tentunya kita berharap untuk Bapak dan Ibu seluruh anggota Kosgoro bisa mengambil manfaat dari aplikasi ini. Silakan. Tidak usah rapat-rapat lagi sekarang kalau mau ngisi kuota, token, pulsa, nggak usah rapat-rapat ke minimarket. Langsung buka aplikasi. Jika ingin berjualan, juga boleh langsung daftar di aplikasi. Pokoknya ini sebuah inovasi yang sangat luar biasa untuk Kosgoro dan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Dan saya Firman ini mewakili Kosgoro mengucapkan terima kasih banyak untuk kedatangan seluruh tamu undangan baik offline maupun virtual Zoom. Dan kita akan foto bareng terlebih dahulu. Silakan. Boleh dinyalakan untuk videonya. Bapak dan Ibu untuk videonya. Kita akan foto bareng terlebih dahulu. Yang masih ada aja ya. Oke, karena ini kita tidak tahu urutannya di nomor berapa, jadi silakan tetap berikan senyum terbaiknya. MC-nya namanya siapa? MC-nya namanya siapa ya? Saya Freya, Bapak. Oke, makasih Mbak MC. Terima kasih, ini Abang Albert. Oke, kita foto bareng, silakan dinyalakan videonya. Dan berikan senyum terbaik Anda semua. 1, 2, 3. Ya, ada berapa slide, Mas? 3 slide ya. Ini slide pertama. Slide kedua sekarang. 1, 2, 3.
Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya? Oke, baik. Kemudian ini terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Kita bertemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Shanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen Dodo, semangat Pak Sekjen Dodo.